Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 147. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah proses panjang yang telah dijalani Xiaoyan, akhirnya Xian sang kaisar naga telah bangkit. Xian yang telah bangkit, ia segera terbang dengan kedua sayapnya dan muncul di hadapan semua orang. Di sisi Haijing, melihat sepasang sayap di punggung Xian, ia pun dengan raut wajah bahagia segera berkata, "Sayap ponik surgawi, tubuh naga kuno." Tak lama setelah itu, ia langsung berlutut. Ia dengan hormat berkata, "Salam hormat untuk yang mulia Kaisar Naga." Setelah Haijing memberikan salam, para ahli dari Pulau Naga Timur pun segera ikut berlutut dan memberi hormat kepada Xian sang Kaisar Naga. Sementara itu, di sisi Xiasa dan Qingyan dan para ahli dari pulau lain, mereka tak ikut berlutut. Melihat itu, Haijing dengan penuh amarah membentak, "Xiasa, Qingyan, kalian sungguh lancang, berani tidak berlutut di hadapan Kaisar Naga." Mendapati bentakan dari Haijing, Qingyan dan Xiasa pun menjawab, "Kami telah menyaksikan kehadiran Kaisar Naga. Namun, kami adalah bawahan dari Raja Naga. Kami akan datang menghadap ketika waktunya tepat." Setelah mengatakan itu, mereka pun mundur dan segera meninggalkan Pulau Naga Timur. Melihat mereka melarikan diri, Haijing dengan kesal pun segera ingin mengejar. Namun, di sisi Xian, ia melarangnya dan berkata, "Istirahatlah, kau telah berjuang keras." Setelah mengatakan itu, Xian segera menyentuh dahi Xiaoyan. Cahaya ungu keemasan mengalir dari ujung jarinya dan segera menyelimuti tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, tubuhnya diliputi oleh cahaya itu, dan mata Xiaoyan pun perlahan tertutup. Di sisi Haijing, ia segera maju dan melapor dengan hormat, "Kaisar Naga Agung, ini semua berkat usaha dari Xiaoyan yang tak kenal lelah. Kristal naga ponik akhirnya berhasil meleleh." Xian pun segera mengangguk dan menjawab, "Aku tahu. Maka dari itu, segera rawat dia dengan baik dan biarkan ia beristirahat. Urusan Pulau Naga serahkan saja padaku." Mendengar perintah itu, segera Haijing pun membawa Xiaoyan pergi. Setelah Haijing membawa Xiaoyan pergi, mata Xian mengamati seluruh Pulau Naga kuno yang masih dipenuhi pertempuran. Ia segera mengapakkan sayapnya dan tubuhnya langsung melesat tinggi ke langit. Ia memandang ke bawah ke arah semua pertarungan yang masih berlangsung. Dan segera ia mengeluarkan cahaya ungu keemasan dari tubuhnya untuk menutupi setiap sudut Pulau Naga kuno bagaikan hujan. Setelah tertutupi cahaya ungu, seluruh pertempuran di Pulau Naga kuno seketika terhenti. Semua orang yang menghadapinya segera bergumam, "Ini tekanan garis keturunan yang luar biasa. Bahkan 3 Raja Naga besar tidak memiliki tekanan seperti ini. Apakah dia Kaisar Naga?" Di sisi Manyan, ia menatap ke langit dengan heran. Cakar dan lengan naga di tubuhnya mulai menghilang, dan tubuhnya kembali ke wujud manusia biasa. Auranya juga melemah. Di sisi penentang Zuli, ia terdiam. Lantas ia berkata, "Apakah ini benar-benar berhasil?" Ia segera melanjutkan, "Seorang Kaisar Naga akhirnya muncul di suku Naga Void kuno." Lantas, dengan penuh kebahagiaan, ia segera berlutut dan segera memberi hormat kepada sang Kaisar Naga. Di saat yang sama, semua orang juga ikut berlutut dan memberi hormat. Bahkan, para ahli dari 3 pulau lainnya, meski sempat ragu, akhirnya ikut berlutut karena tekanan luar biasa dari jiwa dan garis keturunan mereka. Di sisi Manyan, ia segera berkata, "Dengan munculnya Kaisar Naga, 3 Raja Naga besar pasti akan gemetar." Dan meskipun ia tak ikut berlutut, tubuhnya tetap membungkuk memberi hormat. Setelah itu, Manyan dan Xiasa saling bertukar pandangan. Lantas ia berkata, "Pertarungan hari ini telah gagal total. Dengan Kaisar Naga hadir di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan." Segera, Zuli pun berteriak, "Para komandan dari 3 pulau, bawa pasukan kalian pergi." Mendengar teriakan itu, Manyan pun tersenyum dan berkata, "Pulau Naga Timur telah membuktikan keteguhannya, tapi kalian harus waspada. 3 Raja Naga besar dipenuhi ambisi. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga menyatukan suku kita." Setelah berkata demikian, ia segera memimpin pasukannya untuk pergi. Kelompok dari 2 pulau lainnya pun segera mengikuti tanpa berani membantah. Sebelum mereka pergi, Xian pun segera berkata,
Setelah kembali, sampaikan pada 3 Raja Naga besar bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga sejak zaman dahulu. Tak pernah ada Raja Naga. Dan ketika saatnya tiba, aku akan datang sendiri mengambil kembali garis keturunan bangsawan itu. Mendengar kata-kata tersebut, tubuh Manyan dan yang lain segera bergetar. Lantas, ia dan kelompoknya segera meninggalkan tempat itu. Setelah mereka semua pergi, cahaya dari Xian mulai meredup, dan sinar matahari segera menyinari tempat itu. Lantas, di sisi Xiaoyan yang terbaring, ia segera membuka matanya. Ia pun duduk perlahan di tempat tidur. Ia mengingat bahwa ia tengah mencoba memperbaiki kristal naga ponik untuk Xian, dan pulau naga kuno diserang. Mengingat itu, ia segera berteriak, "Xian!" Pikiran tentang Xian membuat Xiaoyan tersentak. Ia menekan telapak tangannya ke tempat tidur untuk menopang tubuhnya. Akan tetapi, begitu ia duduk, terdengar suara berderit. Tempat tidur itu langsung hancur menjadi debu. Ia terdiam sejenak dan menatap tangannya dengan ekspresi terkejut. Ia baru menyadari bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat secara drastis. Lantas ia bergumam, "Apa yang terjadi padaku?" Di tengah-tengah kebingungan Xiaoyan, Tetua Zuli pun menghampirinya. Lantas ia berkata, "Xiaoyan, kau akhirnya bangun." Melihat itu, Xiaoyan buru-buru berdiri dan memberi hormat kepada Tetua Zuli yang datang bersama Haijing. Dengan ramah, Tetua Zuli pun berkata, "Tak perlu terlalu formal. Kau telah berjasa besar bagi klan naga Void kuno kami. Kami yang seharusnya menghormatimu." Mendengar ucapan itu, lantas Xiaoyan segera bertanya dengan penuh harap, "Apakah Xian berhasil?" Zuli pun tersenyum lebar dan mengangguk. Lantas Xiaoyan bertanya lagi, "Di mana dia sekarang?" Zuli segera menjawab, "Kaisar Naga belum sepenuhnya menyerap energi dari buah asal naga ponik. Setelah muncul dan mengalahkan para penyerang, dia segera memasuki retreat. Sepertinya kali ini akan berlangsung cukup lama." Mendengar jawaban itu, Xiaoyan pun mengangguk. Lantas ia mengusap lengannya lalu bertanya dengan ragu, "Tubuhku sepertinya mengalami perubahan?" Zuli pun tersenyum dan berkata, "Rupanya kau mulai menyadarinya. Itu adalah pemberian dari Kaisar Naga. Dia menanamkan sebagian kekuatan naga ponik ke dalam tubuhmu, sekaligus membangkitkan darah esensi naga kuno yang pernah kau konsumsi. Tubuh fisikmu kini diperkuat. Kekuatanmu sekarang bisa disamakan dengan Magical Beast kelas Dozun." Mendengarkan itu, mata Xiaoyan bersinar karena terkejut. Kekuatan Dragon Ponik tidak sesederhana yang kau kira. Coba fokuskan pikiranmu dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuhmu. Lihat apa yang terjadi, ujar Zuli dengan nada serius. Mendengarkan itu, Xiaoyan segera menutup mata, memusatkan pikirannya dan segera memasuki aliran energi asing dalam tubuhnya. Ia mengaktifkannya. Begitu energi itu aktif, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa nyeri. Ia pun kaget dan buru-buru membuka matanya. Ia terpana karena melihat tubuhnya tertutup sisik naga ungu keemasan. Lantas, di sisi Zuli, ia tersenyum dan berkata, "Itulah pakaian sisik naga, kemampuan pertahanan khas suku naga ponik kuno. Tapi milikmu istimewa. Itu adalah Dragon Ponic Ancient Armor, jenis tertinggi." Haijing segera menambahkan, "Armor itu luar biasa. Dengan kekuatanmu sekarang, bahkan jika kau terkena serangan dari anggota Tianzun Hall of Souls peringkat ke-9, kau hanya akan mengalami luka ringan." Zuli menjelaskan, "Armor ini akan tersembunyi di bawah kulit dan akan muncul otomatis saat kau mengaktifkannya." Setelah puas dengan armornya, ia teringat dengan Jinlin. Lantas ia bertanya, "Oh iya, bagaimana dengan Jinlin?" Atas pertanyaan itu, Zuli segera menjawab, "Gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno dalam tubuhnya, dan itu adalah jenis berkepala 9, yang paling ganas di antara semuanya. Meski ia dapat mengendalikannya dengan bantuan murid bunga ular 3 giok, saat kekuatan jiwa itu pulih, kemungkinan besar akan mencoba mengambil alih tubuhnya." Xiaoyan pun terkejut mendengar hal itu. Lantas, Zuli melanjutkan, "Karena dia adalah temanmu, tentu kami tak akan tinggal diam. Setelah kau pingsan, kami membawanya ke makam naga kuno, tempat beristirahat para naga kuno selama ribuan tahun. Aura naga di sana sangat kuat, cukup untuk menekan jiwa ular surgawi dan membantunya diserap." Mendengar kabar baik tentang Jinlin, Xiaoyan pun tersenyum. Lantas ia berkata, "Kalau begitu, aku akan tetap tinggal di Pulau Naga Kuno untuk sementara waktu.
Jika terjadi sesuatu seperti sebelumnya, aku bisa membantu. Mendengar kata Xiaoyan, Zuli pun berkata, "Tentu saja kami sangat menyambutmu. Sebelum kau pergi, Kaisar Naga memerintahkan kami untuk memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Kami tak berani mengabaikannya. Setelah kehadirannya kembali, aku pun segera mengirim kabar ke para sesepuh yang sedang berlatih di ruang kosong. Mereka telah lama menarik diri dari urusan klan, tapi kini dengan bangkitnya Kaisar Naga, kemungkinan besar mereka akan kembali." Mendengar itu, Xiaoyan terdiam sejenak. Lantas, ia bertanya, "Penetua Zuli, apakah ada tempat di ruang kosong ini yang menjadi pusat kumpulan petir?" Mendengar pertanyaan itu, Zuli tampak sedikit terkejut. Ia merenung sejenak, lalu mengangguk sambil melihat Xiaoyan yang tampak penuh harap. Dan ia berkata, "Memang ada tempat seperti itu di ruang kosong dekat Pulau Naga Timur." Setelah Zuli memberitahukan keberadaan tempat yang dicari Xiaoyan, Haijing segera berubah ke bentuk naganya. Lantas, ia menyuruh Xiaoyan untuk naik. Dan segera, ia membawa Xiaoyan ke tempat itu. Di tengah perjalanan, Haijing yang berada dalam wujud naga itu berbicara, "Xiaoyan, kita hampir mencapai Void Lightning Pool yang disebutkan oleh tetua ketiga." Xiaoyan pun mengangguk dan penuh antusias. Menurut tetua Zuli, tempat ini merupakan pusat energi petir yang terbentuk dari kekuatan hisab alami, mengumpulkan energi kacau dan menciptakan petir tanpa henti. Tak lama setelah itu, mereka pun tiba di suatu tempat. Di sana, guntur bergemuruh keras, mengguncang ruang. Di sana, diperlihatkan sebuah danau seluas 10.000 kaki yang dipenuhi petir. Pemandangan menakjubkan ini membuat Xiaoyan terpana. Sementara Haijing juga terkejut akan kekuatan petir yang bahkan menakutkan bagi dirinya. Karena merasakan itu, Haijing pun bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah kau yakin akan berlatih di sini?" Atas pertanyaan itu, Xiaoyan tersenyum, meyakinkan Haijing bahwa tempat ini sempurna untuk memperbaiki boneka iblis langit yang telah rusak dan juga untuk memperkuat boneka iblis bumi hingga mencapai tahap boneka iblis langit. Jika berhasil, ia akan memiliki 11 boneka iblis langit yang setara dengan 11 elit Douzun. Setelah mendapat persetujuan, Xiaoyan menyelimuti tubuhnya dengan api surgawi dan melesat ke dalam kolam petir. Petir yang menghantam tubuhnya segera padam saat bertuburkan dengan api tersebut. Menyadari bahwa kolam petir tetap stabil, Xiaoyan melangkah lebih dalam hingga menemukan area dengan kekuatan petir yang paling kuat. Kemudian, Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis langit yang rusak, serta 10 boneka iblis bumi. Petir liar segera menghantam boneka iblis langit. Namun, daya serap boneka itu membuat petir seolah terserap seperti air ke dalam spons. Meski proses pemulihan lambat karena kekuatan petir tidak sekuat petir pil 5 warna, Xiaoyan tetap puas karena tidak perlu mengorbankan pil obat berharga. Saat melihat tubuh boneka iblis mulai perlahan pulih, Xiaoyan juga mengaktifkan 10 boneka iblis bumi, berharap mereka dapat berevolusi menjadi boneka iblis langit. Jika berhasil, formasi yang dibentuk 11 boneka iblis langit ini akan menghasilkan kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Dengan hati yang bersemangat, Xiaoyan memulai proses pelatihan dan pemulihan di tengah kolam petir yang penuh energi. Xiaoyan duduk dengan tenang dikelilingi 11 boneka yang membentuk lingkaran. Petir setebal lengan menghantam boneka-boneka itu seperti ular piton. Namun, tidak ada satupun yang bergeming. Justru, warna boneka-boneka itu semakin cerah. Dalam proses itu, raungan petir terus menggema, hingga setengah bulan pun telah terlewati. Setelah memastikan tak ada perubahan pada boneka-boneka itu, Xiaoyan memutuskan untuk fokus berlatih, menyerap energi dari kolam petir. Bakat api surgawi dan mantra api, energi ganas tersebut berubah menjadi doji jinak yang mengalir di tubuhnya. Setelah setengah bulan, kekuatannya meningkat pesat, nyaris mencapai bintang 5 Douzun. Namun, latihan Xiaoyan terganggu ketika boneka iblis langit memperlihatkan perubahan. Tubuhnya bersinar keemasan dengan retakan di dadanya, memperlihatkan kilat perak di dalamnya. Xiaoyan menyadari bahwa boneka itu telah mencapai batasnya akibat menyerap terlalu banyak kekuatan petir. Meski sedikit kecewa, ia menyimpan boneka itu dan mengalihkan perhatiannya pada 10 boneka iblis bumi, yang kini mulai menunjukkan bintik emas, tanda bahwa mereka segera berevolusi menjadi boneka iblis langit. Waktu demi waktu terus berlalu, dan akhirnya 10 boneka tersebut berhasil berevolusi. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga meraih terobosan, mencapai kekuatan Douzun bintang 5. Dengan Skyfire Trimesterious Cheng,
kekuatan bisa mencapai level bintang 7. Merasa percaya diri, Xiaoyan bersiap memeriksa boneka-boneka barunya. Namun, tiba-tiba, sebuah fluktuasi energi kuat muncul dari bagian terdalam kolam petir. Xiaoyan waspada, namun sebelum ia bisa bereaksi, badai tak terlihat melesat keluar, menyingkirkan petir dengan mudah. Seketika itu juga, sosok penuh luka muncul. Sosok itu melarikan diri dengan segerombolan petir berbentuk naga besar yang mengejarnya. Melihat ancaman besar itu, Xiaoyan tanpa ragu menarik kembali boneka-bonekanya dan segera melarikan diri dengan kecepatan penuh. Nah, baiklah, untuk pembahasan dari spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode 147, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.